Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk bertumbuh di dalamnya guna puji hormat bagi kemuliaan namanya. Kali ini terus kita lagi memikirkan tentang kemunafikan dan bahayanya dalam kehidupan kekristenan. Kita sudah berbicara tentang awas kemunafikan, kita berbicara tentang orang munafik dan perilakunya. Lalu kita juga berbicara bagaimana pujian-pujian ternyata bahkan dalam ibadah kita bersifat sebagai orang yang munafik. Karena sebetulnya ibadah tidak lebih daripada pelarian kehidupan kita dan hari-hari hidup kita tidak ada yang bisa dicontoh. Ya, ini perlu kehati-hatian bahkan termasuk orang yang berkhotbah sama seperti saya. Ada sebuah kebahayaan di sana yang perlu disikapi dengan hati-hati. Sehingga Anda jangan terjebak pada kata tapi juga lihatlah perilaku yang mengikutinya. Nah, sekarang kita akan berbicara buanglah kemunafikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Petrus pasal 2 1 sampai 3 dikatakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Wow, ini menarik sekali saudaraku. Maka kita diajarkan di dalam hidup persaudaraan, itu sebetulnya gambaran di dalam pasal sebelumnya. Bagaimana kita hidup dalam persaudaraan, bagaimana kita hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama harus menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa diukur, bisa dirasakan. Nah, kalau orang mengatakan Anda baik, barulah Anda boleh disebut baik. Tapi ingat tadi dilihat, diukur, dirasakan tadi ya. Dan itu juga bisa diuji. Tetapi kalau tidak, ya Anda kelihatannya saja baik, tapi orang tidak merasakan kebaikan. Anda kelihatan karena terlalu banyak menciptakan citra. Oh saya gini, oh saya gitu. Bagus, hebat. Saudara ke sana, saya ke sini dan seterusnya. Tapi citra yang saudara timbulkan, ya. Nah itu masih kita dengar. Tetapi belum bisa kita lihat dalam wujud yang nyata. Sehingga kita melihat, tapi hanya dalam batas imajinasi karena apa yang Anda katakan. Belum menjadi sebuah hal yang luar biasa yang menjadi satu tindakan utuh. Nah, baru nanti dilihat bisa diukur nggak ya? Seberapa baiknya dia? Bisa nggak kita merasakannya? Bisa nggak kita mengujinya? Teruji apa tidak? Bisa saja Anda baik hari ini, besok tidak. Anda baik karena satu situasi. Ya. Saya kira terlalu banyak orang memainkan kalimat dan memainkan kata untuk membenarkan dirinya. Satu orang menyebut satu proses yang normal misalnya, lalu cerita sebagai mujizat yang hebat, lalu dibesar-besarkan. Ya, misalnya dokter menangani dia, lalu dia cerita ini mujizat Tuhan, bla 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 bla. Ya, tapi sebetulnya dia dioperasi dengan dokter, cuman supaya kelihatan mujizatnya. Padahal kalau kita konsisten, mujizat Tuhan kan terjadi dalam segala hal. Tapi dia seringkali mujizat Allah pasti terjadi, yang sakit pasti sembuh. Ternyata dia ditangani dokter misalnya ya. Tapi kemudian supaya ada bumbu mujizatnya itu terlalu luar biasa, karena memang dia selalu menggambarkan sesuatu itu secara sensasional, ditambah-tambahkanlah cerita. Padahal sebetulnya jelas Tuhan menolong dia lewat dokter yang menangani dia. Tapi karena terlalu bombastis, tidak puas rasanya kalau tidak dibumbu-bumbui hal lainnya. Nah, ini menjadi ironi-ironi yang sangat mengerikan saudaraku. Hanya supaya kesan yang dimunculkan itu luar biasa. Itu saja. Tapi sejatinya sebetulnya nggak ada sesuatu yang terlalu perlu dibesar-besarkan oleh dia. Tapi kemudian dibesar-besarkan supaya tampaknya hebat. Nah, ini ironis. Nah lebih ironis lagi ketika yang menangani dokter yang tidak kenal Tuhan. Lalu dia bilang, loh aku yang menangani dia, aku tahu kok seperti apa gitu kan. Justru nyala jadi batu sandungan. Memalukan. Tapi ini terjadi saudara. Ya. Nah karena itulah perlunya kehati-hatian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memakai semua dokter. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberkati obat yang kita makan. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita membesar-besarkan hal lebih dari apa yang ada. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan lebih, tapi juga jangan kurangi. Sederhana kan? Mari kita hidup dalam keterbukaan atau ketransparanan tadi. Lebih dari ya atau kurang dari ya adalah kemunafikan. Kita perlu bermain di sana. Kita perlu 10 wajah untuk menyembunyikan siapa kita. Dan itu bahaya. Nah karena itulah dikatakan oleh Alkitab, buanglah. Jadi bentuk satu aktif. Membuang, membersihkan dari diri kita segala bentuk kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buanglah.
Jadi buanglah adalah satu sikap proaktif yang muncul dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Satu usaha untuk membersihkan diri. Ya, ini yang pertama. Jadi satu bentuk aktif dari kita. Ada satu kegairahan dari kita untuk membersihkan diri kita dari segala macam. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana caranya dan bagaimana mengukurnya. Nah, ini perlu. Artinya, ya saya belajar tidak munafik lagi. Nah, kalau saya munafik gimana? Aduh, tadi sebetulnya aku jadi kacau lagi tuh. Catat tuh malam. Hari ini berapa saudara masih gagal? Biasa saudara 5 kali, lalu masih bikin 5 kali. Malulah. Seharusnya ada sebuah pertumbuhan, yaitu pengurangan daripada kemunafikan. Satu hari biasa 5 kali, sekarang sudah 4 kali, 3, 2, dan seterusnya. Sehingga terbuang semuanya. Nah, jadi kata buanglah menjadi bentuk aktif yang harus kita lakukan. Ada exercise yang bisa kita kerjakan dalam bentuk konkret. Misalnya tadi menghitung, ya, lalu mengukur diri kita sendiri. Kita mesti belajar itu. Nah, karena itu, sudah seharusnya setiap orang-orang Kristen, orang-orang sebagai orang percaya, menyadari akan panggilan Tuhan itu dihidupi olehnya, dan bagaimana dia bisa menyikapi hari-harinya. Ini jadi perlu. Ini jadi penting. Supaya hidup kita itu tidak menjadi hidup yang kacau balau, saudaraku. Hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hidup kita boleh menjadi hidup yang berguna, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan namanya. Nah, ini menjadi pertandingan-pertandingan sengit yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Ini amat sangat penting. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buanglah segala kejahatan, buanglah segala kemunafikan itu. Nah, itu yang harus kita lakukan tadi, proaktif. Tapi yang kedua, pada waktu kita membuang segala kemunafikan, pada waktu kita mau mengukur diri kita dalam perubahan, ingat, tidak mungkin saudara mengerjakan itu sendiri. Karena itu mintalah Roh Kudus menolong kita. Sehingga Roh Kudus akan memampukan diri kita, memampukan semangat kita, memampukan gairah kita untuk membuang hal-hal yang salah itu. Sehingga kita akan menjadi kekuatan ekstra yang oleh karena pertolongan Roh Kudus kita menjadi luar biasa dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini penting. Jadi di sini seni daripada kehidupan itu menjadi satu seni yang perlu kita tumbuh kembangkan, saudaraku. Nah, ini yang menjadi perlu bagaimana kita bergerak dinamis dalam hidup ini. Jadi pertama tadi membuang menjadi proses proaktif yang harus kita lakukan. Tapi kita sadar sesadar-sadarnya ketika kita membuang tidak mungkin hanya dengan kekuatan diri. Ketika kita membuang harus dengan pertolongan Roh Tuhan yang memampukan diri kita. Tapi kita juga tidak hanya ongkang-ongkang kaki. Awas jangan juga salah paham. Lalu kita bilang Roh Kudus tolong saya, lalu kita duduk diam. Kita sendiri tidak pernah mau merubah hidup kita. Itu kejahatan lagi. Ya, jangan memutarbalikkan. Seakan-akan kamu tidak berubah karena Roh Kudus tidak tolong. Jadi yang salah siapa? Ya Roh Kudus. Itu gawat. Ya, balik lagi akhirnya saudara terjebak pada kemunafikan yang lain lagi. Mau menutupi kegagalan diri dengan berkata Tuhan belum tolong. Nah, itu jahat lagi. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian dalam hidup kita. Kita lihati diri kita, kita sikapi. Karena Tuhan berkata apa? Pohon dikenal dari buahnya. Tuhan berkata apa? Kau harus melakukan apa yang kuperintahkan. Tuhan berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Terlalu banyak tumpukan kata-kata Tuhan yang dalam kebenaran firman diungkapkan pada kita. Bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, jadi sikap proaktif tadi harus diikuti juga proaktif dalam penyerahan diri kepada kekuatan ilahi yang menolong kita, yang memampukan kita. Sehingga saudara diajarkan di sana kita mesti mengambil satu posisi supaya proses itu terjadi. Apa posisi kita? Dikatakan kita mesti mau seperti bayi yang selalu suka susu yang murni. Nah, ini sebagai satu lukisan bayi kalau dikasih makanan macam-macam ya, taruh ini, taruh apalagi pecin apa ya, hancurlah bayi itu. Dia hanya suka kemurnian, suka susu yang murni. Begitu juga dikatakan tentang hal-hal yang rohani, gitu ya. Sebagai gambaran bayi rohani. Maka kita harusnya sebagai bayi itu mesti suka susu yang murni, artinya apa? Kita mesti belajar menyukai firman Tuhan itu. Tapi kita terlalu suka campuran-campuran, saudaraku. Kita suka membaca satu judul buku, lalu kita baca bukunya tanpa melihat dasar Alkitabnya. Tanpa mau belajar baca Alkitabnya. Sehingga banyak orang Kristen membaca buku yang berwarna Kristen, tapi heran, kurang sekali bahkan tidak membaca Alkitab. Ini ironis. Yang murni itu baca dulu. Bukan tidak boleh baca buku lain. Tapi saudara mesti punya dulu satu pegangan yang solid, satu pegangan yang kuat, satu warna yang jelas. Barulah saudara mulai membaca buku-buku lainnya. Sehingga saudara punya alat ukur untuk menyadari apakah saudara masih on the track, sudah meleset atau bagaimana nih.
Nah ini perlu. Kalau tidak, saudaraku yang kekasih, kita akan mengalami kegalauan, kekacauan dalam hidup ini. Sehingga seringkali kita berpikir kita Kristen, menyampaikan pikiran yang kita pikir Kristen, padahal itu tidak biblical. Saya sudah terlalu banyak menemukan orang seperti ini. Ya. Bahkan di level pengkhotbah. Ya. Kita khotbahkan hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab, yang bukan pikiran Alkitab. Nah, ini kan jadi gawat, saudara. Ya. Saya kasih satu contoh. Ada beberapa pendapat mengatakan kita harus hanya mengatakan hal-hal yang positif tentang Tuhan. Nah, ini ya. Nah, ini karena pengaruh dari positive thinking misalnya. Hal-hal yang positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan Maha Kasih, penuh kasih dan lain-lain. Jangan pernah bicara hal yang negatif. Negatif itu digambarkan murkanya, marahnya dan seterusnya. Pengaruh apa ini? Saya kan bilang pengaruh ide buku tadi. Kita yang membuat sesuatu itu positif dan negatif. Apakah positif berarti benar, negatif berarti salah? Dalam dunia medis sederhana sekali. Kalau Anda diperiksa kemungkinan kanker atau tidak, CA ini enggak. Apa tidak, hasilnya dilihat labnya. Positif, saudara senang? Pasti saudara nangis. Negatif, saudara senang kan? Negatif berarti benar kan? Enggak salah kan? Artinya hasilnya negatif. Negatif tidak selalu identik dengan salah, itu maksudnya. Artinya kalau negatif benar kanker. Oh positif kok berarti tidak kanker. Kan gitu kan? Jadi pemakaian itu sangat relatif. Tapi kalau bicara benar salah ya benar-benar, ya salah-salah. Jangan tambah, jangan kurangi. Nah kalau positif negatif, suka-sukamu menaruh mana negatif. Negatif padahal yang kamu tidak suka. Padahal benar. Apa saudaranya mau bilang Allah itu Maha Kasih? Memang betul, tetapi Allah Maha Murka. Jangan lupa. Kalau Allah Maha Kasih dalam perspektif itu, lalu kita berpikir tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Kenapa ada neraka? Kalau dia Maha Kasih, ya bikin aja surga semua. Toh Maha Kasih. Kita lupa murka Allah. Kita lupa keadilan Allah. Kita lupa tuntutan kesucian Allah. Jangan dilupa dan jangan buang gitu dong. Nah, berarti sudah terjadi apa? Menghilangkan karakteristik keilahian Tuhan itu. Menghilangkan kesucian Tuhan itu. Akhirnya apa? Tidak menjalankan atau tidak menyuarakan apa yang diajarkan Alkitab. Akhirnya apa? Ya pikir sendiri. Kalau sudah tidak sejalan sama Alkitab. Gilanya apa? Semua orang suka itu. Karena memang semua orang suka dilindungi, diproteksi dalam kelemahan kekurangannya. Tidak mau berurusan dengan murka Allah. Atau Allah yang marah kalau kamu bikin dosa. Padahal ayat-ayat tidak kurang-kurang menyebutkan kalimat itu. Masuk dalam kalimat Petrus dikatakan apa? Ya, supaya kamu terus bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau enggak, memang matilah kau, terbuanglah kau. Kan kira-kira bahasanya begitu. Jadi saudaraku, penting sekali untuk menyadari itu. Supaya orang tidak tampak menderita. Lalu ada lagi yang bilang, Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita di atas kayu salib. Maka kita tidak akan menderita lagi dalam hidup ini. Nah, itu kejahatan lagi kan. Itu bagi saya juga khotbah kemunafikan. Hanya untuk membuat pendengarnya senang. Tapi tidak sedang belajar untuk membuat bagaimana Tuhan senang. Mestinya kan Tuhan senang. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Siapa yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jelas banget ayat itu. Jadi jangan bilang kau tidak menderita lagi. Itu sudah jadi penipuan lagi. Tapi tampaknya kan bagus, tampaknya kan menyenangkan. Sehingga kalau saya bilang penipuan kan jahat sekali kayaknya kan. Tapi sadarkah saudara? Pada titik pergeseran pertama, tampak dia tipis. Makin jauh ke ujung sana, makin gawatlah dia. Itu yang saudara mesti lihat. Jadi orang Kristen itu mesti tajam mencermati, tajam mengamati. Ya. Sehingga di dalam membuang kemunafikan itu, kita belajar jujur terhadap kebenaran itu. Suka apa enggak suka. Jadi jangan pilih yang saudara suka, lalu buang yang saudara tidak suka. Saya suka untuk mengatakan kepada orang seperti begini. Kita selalu senang ayat yang berkata apa? Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Semua senang. Tapi bagi saya orang Kristen jahatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia baca ayat itu tidak baca pergumulan sebelumnya sampai ayat itu muncul. Bacalah ayat sebelumnya. Kita selalu bicara Tuhan baru, kasih Tuhan selalu baru setiap hari supaya kita punya gairah hebat. Ikutlah Tuhan. Kalau kau mau itu, mesti mau yang di atasnya. Pergumulan Yeremia, kesulitan Yeremia, sampai-sampai Yeremia mengatakan apa? Kau paksa aku makan ibu beracun. Kau buat aku lupa arti kebahagiaan. Artinya mau mengatakan hidupnya nothing sama sekali. Menderita luar biasa. Dipermalukan, sakit, menyedihkan. Tapi dalam pergumulan yang sangat berat, dalam keterlemparan itu, lalu dia menatap, tapi aku lihat akan engkau ya Tuhanku, dan inilah yang ku ingat, kan kasihmu, bahwa kasihmu selalu baru tiap hari itu. Di tengah pergumulan yang besar itu.
Di tengah kesakitan yang masih dialami, di situ dia mengalami kasih itu. Nah, kita ini mau kasih Tuhan supaya lolos dari semua persoalan, supaya nggak ada persoalan. Jahat sekali kita kan. Pernah saudara berpikir betapa saudara sudah tertipu dengan banyak pengajaran yang tidak pas, sampai pengajaran yang benar saudara rasa terlalu keras. Ya, banyak orang bilang, "Kok Pak Bigman kalau khotbah terlalu keras?" Kadang saya pikir kerasnya di mana? Saya cuma katakan apa yang dikatakan Alkitab. Tapi keras karena kita sudah tidak terbiasa dengan kebenaran seutuhnya. Kita sudah terlalu terlena dengan cuplikan-cuplikan yang menyenangkan kuping kita. Sehabis saya khotbah, saya sendiri bergumul. Banyak hal yang mesti diperbaiki dalam hidup saya. Tapi saya tidak bisa memilih khotbah yang menyenangkan hati orang. Di mana saya juga jadi happy atau mungkin saya jadi number one. Karena paling tidak saya misalnya lebih baik dari banyak orang. Apa gunanya saya lebih baik dari banyak orang? Karena Tuhan nggak tanya itu. Apakah kau lebih baik dari banyak orang? Tuhan hanya tanya saya. Apakah kau sudah baik seperti yang kuperintahkan? Maka jawabku belum. Maka aku harus terus berterus. Salah satu cara apa? Belajarlah berkata benar. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambahi, jangan munafik dalam berperilaku. Kan begitu, saudara. Ayo. Kalau memang kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, kan gitu ya. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, jalan aja terus kau dengan kemunafikanmu, hidup kau dengan kemunafikanmu. Karena itu saudara, jangan pernah saudara kaget dengan persoalan-persoalan terlalu besar di sekitarmu, karena kau terlalu menganggap dunia ini terlalu luar biasa, terlalu hebat begitu. Hamba Tuhan terlalu luar biasa, terlalu hebat. Ada peristiwa kau geger sendiri, padahal kau yang salah karena kau anggap hebat. Ya. Lalu mulailah komentari lagi macam-macam yang gak ada kejuntrungannya. Nah, mari kita belajar mengerti kebenaran itu dengan utuh. Buang kemunafikan itu, buang kejahatan itu. Jangan ada di situ. Dan terus kita bertumbuh. Nah, ini aspek yang ketiga. Sesudah proaktif membuang tadi dengan pertolongan Roh Kudus, baru sisi lain kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan itu. Karena mengecap kebaikan Tuhan itu. Mulailah dengan sikap yang jujur mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Supaya kau makin hari makin tahu betapa mencengkelkan, betapa tidak enak, betapa kemunafikan itu sungguh-sungguh virus yang mengerikan. Dan satu waktu kau tiba pada titik benci pada kemunafikan, termasuk benci kepada dirimu. Waktu kau tidak berani bersikap seharusnya, waktu kau sendiri terlibat dalam satu situasi yang munafik. Belajar, saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa terus mengalami perubahan dalam hidup kita. Baru kita dinilai orang. Kadang-kadang ya satu keunggulan kita sudah menilai orang luar biasa. 10 kegagalan kita tidak lihat. Nah, itu yang kita bicarakan di awal pertama kan. Selumbar depan saudaramu kau lihat, balok depan matamu tidak kau lihat. Lalu kau mau menghakimi. Jangan kau menghakimi. Hakimi dulu dirimu, itu maksudnya. Tapi ingat selalu, bukan tidak boleh menghakimi. Yesus sendiri bicara dalam kitab Injil Yohanes. Kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Jelas itu ayatnya. Tidak boleh menghakimi maksudnya apa? Kalau kau hanya melihat selumbar di depan saudaramu, balokmu tidak kau lihat, buang dulu balokmu, baru kau ngomong. Kan tidak adil. Kalau kau menghakimi selumbar depan mata saudaramu, balok depan matamu, kau tak pernah sadari. Jahat sekali kamu. Kan gitu maksudnya. Tapi jangan bilang terus kalau orang salah lalu kita tegur, jangan menghakimi. Munafik lagi kita jadinya. Padahal seringkali kita mengucapkan itu, pertama memang bisa jadi dalam ketidaktahuan. Kedua, karena kita sendiri merasa kita juga banyak yang salah, jangan nanti itu diomongin kan itu kena saya. Nah itu munafik sudah sampai situ. Jadi ketidaktahuan itu perlu diluruskan. Dengan demikian Kristen itu tampil elegan, ya, disiplin, terhormat, kan begitu. Dan benar tentunya. Ya. Sehingga semua kita terbuka, saudara. Seperti apa yang selalu Alkitab bilang, kan terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Mesti di atas kaki Dian dong ya. Terlihat semua maksudnya. Nah begitulah seharusnya hidup kita. Sehingga kemunafikan itu harus dipinggirkan dari hari-hari kita. Nah coba lihat dirimu, jangan tenggelam di situ. Karena kemunafikan itu seperti lumpur hidup yang makin hari akan menyedotmu makin ke dalam. Lalu kau tanpa sadar terus tenggelam, plak. Nggak bisa napas, mati dah. Ya. Itu bahaya sekali. Ya. Nah karena itu kita mestinya betul-betul keluar dari situ. Seperti dari lumpur hidup, kalau ada orang ngasih tali, ya kamu tarik, karena lumpur hidup kamu makin bergerak, makin apa ya makin tenggelam. Tapi dikasih tali kamu ditarik keluar, bisa. Biarkan Roh Tuhan menolongmu itu tadi kan. Roh Kudus memampukanmu sehingga kau bisa keluar dari kemunafikan itu. Tak bertengger apa tak tinggal di situ. Tapi kemudian hidup sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Alangkah indahnya. Ada saudaraku. Itu yang mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita.
kegairahan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau itu. Sehingga makin hari kita makin menjadi seperti apa yang Dia mau, kita keluar, kita selamat, kita bersihkanlah diri kita sesudah di darat dari lumpur-lumpur itu semua. Sehingga tampaklah kita orang yang menyenangkan. Alangkah indahnya kehidupan. Karena itu belajarlah mencintai kebenaran, jangan mencintai kemunafikan. Sukailah kebenaran sekalipun dia menyakitkan. Tapi itu menjadi penting. Karena kebenaran sejati selalu tak menyenangkan bagi kita. Karena kita orang berdosa. Kita lebih suka kemunafikan karena kita orang berdosa. Jadi kita suka yang gelap-gelap, yang remang-remang kan begitu ya. Tidak mau suka yang terang. Padahal kita harus belajar untuk masuk di dalam dan tinggal di dalamnya. Menyukai terang dan jangan silau karenanya. Justru kita harus ada di situ. Akhirnya saudaraku yang kekasih, awas kemunafikan dalam ibadah, awas kemunafikan dalam khotbah, awas kemunafikan dalam kehidupan kita sehari-hari, awas kemunafikan dalam wajah manis, kata-kata yang memuji, awas kemunafikan yang selalu beredar di sekitar diri, pujian-pujian palsu yang menghanyutkan hanya untuk sebuah kepentingan. Awas kemunafikan, jangan sampai keluar darimu hanya karena untuk mencari perhatian, hanya untuk mendapatkan penghormatan. Karena semuanya semu dan mematikan. Ikutlah Tuhan dalam kebenaran. Itulah yang menghidupkan. Karena itu, buanglah kemunafikan. Tuhan menolongmu, Tuhan menolongku, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan terus menuntun membimbing kami dalam tiap langkah-langkah kami. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, menjalani hari-hari kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa supaya Tuhan menolong kami tak terjebak dalam kemunafikan yang seringkali tampak menyenangkan tapi sesungguhnya sangat mematikan. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, berjalan di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu. Terima kasih. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang terus-menerus diperbaharui, makin murni seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.